こんにちは。Halo, konnichiwa. Pasti udah pada tahu kan anime isekai yang satu ini? Tensei Shitara Slime Dataken, atau bahasa Inggrisnya I Got Reincarnated as Slime. Anime terbitan Studio 8-bit ini sukses dengan debut abal sebanyak 24 episode. Dari season awal, anime ini sukses merebut hati para penggemar anime genre isekai. Nonton anime ini sebagai pelarian dari dunia nyata. Oke, lanjut. Kita langsung ngulik aja episode pertama di anime ini. Cerita anime diawali dengan peristiwa kebakaran dan seorang gadis yang tertelan api. Siapakah gadis ini? Namun setelah musik opening, cerita berubah ke scan Mikami Satoru yang sedang kelihatan santai-santai saja. Mikami Satoru adalah lelaki kesepian yang berusia 30 tahun yang terjebak dalam pekerjaan membosankan dan tak senang dengan kehidupan biasanya. Lalu Mikami Satoru bertemu dengan temannya yang sedang bawa gebetan. Tak lama berselang dari pertemuan, Miho, pacar teman Satoru, akan ditusuk oleh penjahat dan Satoru menyelamatkannya dengan mengorbankan tubuhnya dan dia tertusuk pisau. Lalu muncul tulisan-tulisan aneh di dalam kepalanya dan skill-skill aneh menghantui kepalanya menjelang masa akhirnya. Dan sebelum Satoru mati, dia mendapatkan banyak skill dari petapa yang ada di kepalanya. Lanjut, Mikami Satoru sadar dengan tubuh slime dan dia tidak sadar bahwa dirinya juga slime. Namun setelah melakukan gerakan-gerakan aneh, dia baru sadar bahwa dirinya slime karena dia memantul dan menggelinding sana kemari. Satoru dibangkitkan di dalam gua. Satoru yang menjadi slime memakan apa saja yang ada di hadapannya dari daun dan lain-lain. Dan dia berkembang mendapatkan skill yang dapat menyerap apapun. Skill luar biasa ini didapatkan dari petapa yang bernama skill pemangsa. Dan di dalam gua ini Satoru memangsa dan memakan apa saja yang dilihatnya. Karena bentuk slime tidak punya mata, jadi Satoru tidak bisa melihat hal-hal apapun di sekelilingnya, cuman dapat merasakan dan memangsanya saja. Lalu Satoru berjalan mengelilingi gua dan dia bertemu dengan naga dan dia tidak dapat melihatnya. Mereka mulai berbincang dan singkat cerita, Satoru diberikan skill penglihatan oleh si naga. Setelah dapat melihat, dia kaget bukan kepalang ya guys. Setelah Satoru dapat melihat, lalu naga itu mengajak berbicara dan jadi si naga memperkenalkan dirinya dengan sebutan naga badai Veldora. Dan Satoru menjelaskan bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari dunia lain. Dan ternyata Veldora adalah naga yang sudah terkurung di dalam gua ini, dan gua ini sebenarnya juga adalah Dungeon. Veldora juga dikurung karena telah menghanguskan sebuah kota. Lalu Satoru mengajak naga Veldora untuk berteman. Singkat cerita dan akhirnya mereka pun berteman. Dan Satoru membayangkan bahwa dirinya mati karena tertusuk, juga menjadi slime. Namun dia tetap mengkhawatirkan isi harddisknya di dalam dunia nyata, atau dunianya sebelum dia mati. Baik, jika kalian suka video ini, tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya untuk dapat terus update cerita dari anime ini. Lanjut ke episode 2.
dengan judul Bertemu dengan Goblin, di mana segmen salaman antara Veldora dan Satoru sebagai slime mengakhiri segmen cerita episode pertama. Di sini Rimuru merasa sedih dan kasihan kepada Veldora yang terkurung di penjara abadi oleh pahlawan selama 300 tahun. Lalu Satoru berusaha menganalisa penjaranya milik Veldora, namun dia gagal. Namun Satoru tidak mau menyerah. Lalu Satoru akan menggunakan skill keangkuhan untuk menyelamatkan temannya, yakni Naga Veldora. Namun Naga Veldora ingin mengikat simbol persahabatan pada jiwa mereka berdua, yakni antara Veldora dan Satoru, yakni dengan memberi nama masing-masing. Dan Satoru sebagai slime memberikan naga badai Veldora dengan sebutan Tempest. Veldora juga memberikan nama kepada Satoru sebagai slime dengan nama Rimuru. Setelah diberikan nama, ternyata Rimuru langsung merasakan perubahan-perubahan besar dalam dirinya. Dan mulai saat ini Satoru menjadi Rimuru Tempest dengan nama yang diberikan oleh Veldora si naga badai. Setelah diberikan nama oleh Veldora, lalu Rimuru menggunakan skill pemangsa untuk memangsa Veldora si naga badai. Dan di dunia luar Dogeon terjadi kehebohan, yakni aura naga Veldora telah hilang dan mereka tidak merasakannya. Dan salah satu dari kerajaan itu adalah kerajaan Balmond yang tidak jauh dari Dogeon tempat naga Veldora dikurung dan Rimuru berada. Rimuru melanjutkan penjelajahan Dogeon dan mendapatkan banyak skill di dalamnya. 鉱物を食いまくって体内に溜めながら水操作へと統合進化しました。そして俺は出会った。 Di dalam gua, Rimuru bertemu dengan monster ular ダメだ逃がしてくれる。 dan dia mulai bertarung. Namun saat dia bertarung, dia menggunakan skill air yang baru saja dia dapat. Namun terasa sangat mudah untuk mengalahkannya dengan skill airnya. Dan Rimuru pun memangsa serta menganalisa ular yang dikalahkannya tersebut, dan dia mendapatkan skill baru dari ular tersebut, yakni semburan racun dan kamuflase, juga pendeteksi panas. Lanjut, Rimuru bertualang mengelilingi Dogeon ini dan bertemu dengan beberapa monster serta dia berhasil mengalahkannya. Dan di saat Rimuru mendapatkan pintu keluar, ternyata ada beberapa manusia yang masuk ke dalam Dogeon ini, yakni 2 orang pria dan 1 orang wanita yang akan melakukan perburuan di dalam Dogeon. Jadi orang-orang ini masuk ke dalam Dogeon karena aura naga Veldora telah lenyap. Akhirnya langkah pertama Rimuru pun keluar dari Dogeon dan menikmati pemandangan luar Dogeon dan hutan Jura Tempest. Rimuru melakukan penjelajahan di hutan Jura Tempest. Lalu Rimuru bertemu dengan goblin yang bentuk tubuhnya kecil, kurus, dan dengan senjata. Tak disangka goblin ini memanggil Rimuru dengan panggilan makhluk kuat. Ternyata para goblin telah menyadari kekuatan Rimuru merupakan monster yang sangat kuat. Akhirnya Rimuru mampir ke desa para goblin dan bertemu dengan kepala desa para goblin. Kepala desa goblin menceritakan hal yang terjadi di desanya, yakni mereka kehilangan dewa, atau dia menyebutkan dewanya adalah naga Veldora yang telah dimangsa oleh Rimuru, yang akibatnya banyak monster berdatangan untuk menyerang desa mereka, yakni desa para goblin. Jadi sebenarnya desa ini diserang oleh Direwolf atau serigala hitam yang juga penghuni hutan ini. Kepala desa goblin agar Rimuru dapat membantu mereka, dan Rimuru bersedia untuk membantu desa para goblin untuk mengalahkan Direwolf. Dan Rimuru juga memperkenalkan dirinya ke warga desanya sebagai utusan naga badai Veldora. Seluruh desa goblin saat ini menjadi pelayan setia Rimuru Tempest. Dan begitulah episode 2 ini diakhiri dengan berakhirnya Rimuru menjadi tuan-tuan para goblin dan Rimuru sebagai penjaganya atau penjaga para goblin.
Baik, jika kalian suka dengan video ini dan ingin tahu kelanjutan ceritanya, jangan ragulah untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini ya guys. Dan untuk dapat terus tahu cerita anime-anime terbaru lainnya, kita lanjut di episode 34 di video selanjutnya ya guys. Untuk yang udah subscribe dan tekan tombol lonceng, arigatou gozaimashita.